Kembali lagi dengan cerita horor seru. Kali ini adalah lanjutan dari cerita hantu di rumah sakit part 3, part terakhir ya. Terakhir si ibu cerita tentang ruangan yang memiliki hantu tanpa kepala. Dari cerita si ibu tentu saja saya kaget mendengar cerita itu. Dan saya pun akhirnya meninggalkan warung nasi itu dan menuju lantai 3 karena kakak saya masih ada dan dia bilang kalau dia akan pulang pagi. Maka saya dan kakak pun main game. Tak terasa sudah larut malam. Saya dan kakak akhirnya tidur dan memang di malam itu gak ada gangguan apa-apa. Dan pagi pun tiba. Kakak pulang ke rumah dan saya yang menjaga mama. Jam 12 siang saya disuruh sama suster untuk fotokopi surat-surat penting. Dan aku pun meninggalkan mama menuju tukang fotokopi. Selesai fotokopi, saya memberikan berkas-berkas fotokopi yang disuruh tadi ke suster. Setelah itu saya main HP sambil rebahan. Dan tanpa terasa waktu sudah jam 3:30. Di sebelah kamar mama saya itu ada anak kecil umur 7 tahun yang matanya tertusuk kayu di sebelah kiri. Maka dari itu si anak itu harus dioperasi. Saya ngobrol-ngobrol dengan mama dan papanya. Gak lama ngobrol, Ibu Yanti, nama dari ibu anak itu, bilang kalau anaknya menangis karena melihat hantu di tengah malam. Anaknya bilang ada perempuan memandanginya dari luar, tapi dengan wajah yang seram. Saya pun hanya bilang mungkin anak ibu kecapean. Namanya juga anak kecil. Kadang bangun dan tidurnya gak menentu. Padahal saya sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Namun saya hanya diam dan tidak menceritakan ke ibu si anak itu. Lalu saya pun kembali tidur dan ibu pun masih tidur saat itu. Setelah jam 5:30, ibu baru bangun dan dia minta diantar ke toilet karena mau buang air kecil. Karena orang habis operasi mata belum dibolehkan buka perbannya sampai 8 hari. Kebetulan ibu saya habis operasi mata saat itu. Setelah antar ibu saya ke toilet, saya merasa capek dan ingin tidur. Tapi karena di rumah sakit gak bisa tidur nyenyak, akhirnya saya bilang untuk papa datang dan menjaga mama di rumah sakit. Karena kakak gak dikasih izin lagi untuk libur menjaga mama. Jam 7:30 azan isya, papa datang. Aku pun minta izin sama papa dan mama untuk pulang. Kali ini saya memilih turun pakai lift. Dan sebelum pulang saya tanya ke papa, emang papa gak takut naik turun tangga? Papa menjawab, ngapain takut, pasti kamu ngelihat mereka. Mungkin yang dimaksud papa adalah hantu. Udah, kalau lihat mereka cuekin aja, kata papa. Jangan diperhatiin.
karena hal seperti itu sudah biasa di rumah sakit. Ya, demikianlah cerita tentang hantu di rumah sakit. Mungkin kawan-kawan di sini memiliki pengalaman yang sama, bisa diceritakan di komentarnya. Sampai bertemu lagi dengan cerita horor seru lainnya. Terima kasih.